Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, cuma satu orang ya yang nggak masuk. Kemana? Pulang. Sakit. Oke. Oke, sebelum pembelajaran, Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian isi ya. Nanti Bapak akan coba dulu kalian paham apa tidak. Setelah itu nanti Bapak akan jelaskan materi pembelajaran untuk hari ini. Sudah semua ya? Oke. Masih ada. Setelah Bapak lihat, ada yang mengerti kebutuhan itu apa, ada yang sudah paham, ada yang belum. Coba kebutuhan sama keinginan itu sama nggak sih? Beda. Kalau kebutuhan itu lebih kemana? Lebih ke harus ya, yang kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau keinginan itu biasanya keinginan itu yang dipenuhinya pada pemenuhan kebutuhan itu nanti misalkan sebulan lagi, atau kalau misalkan keinginan kalian, contohnya misalkan punya keinginan punya apa nih contohnya, handphone misalkan ya, kalian punya sekarang udah punya handphone nih, pengen yang lebih bagus lagi, kayak itu kan keinginan, jadi tidak langsung pada saat itu juga harus dipenuhi. Itu perbedaannya kalau kebutuhan sama keinginan ya. Di sini masih ada yang agak salah, maksudnya sudah masuk ke pertanyaannya, tapi masih agak kurang pas ya gitu. Di sini jadi kebutuhan itu bukan keinginan ya. Keinginan lebih ke pemenuhannya itu boleh dinantikan, maksudnya dinanti atau bisa sebulan lagi atau 2 bulan lagi gitu. Kalau kebutuhan itu kayak makan itu kan kebutuhan ya, yang harus pada kalau misalnya lapar nih hari ini atau jam ini lapar, kalian makannya bisa minggu depan atau besok, nggak mungkin kan ya, nanti keburu apa? Keburu lapar, keburu mati ya kalau minggu depan atau bulan depan gitu ya. Tapi kalau keinginan kayak ingin punya handphone yang lebih bagus lagi, boleh itu nanti untuk sebulan lagi atau tahun depan, keinginan kayak gitu ya. Bisa dibedakan ya keinginan sama kebutuhan. Oke ya. Oke, sebelumnya kita Bapak akan putar video pembelajaran ya. Nanti kalian simak, pahami. Kalian pahami, cermati. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, mata ngantuk, ingin tidur, ingin tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Sampai sepeda apa? Kebutuhan manusia sangat banyak dan
berlangsung selama manusia ini hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatan kebutuhan berdasarkan intensitasnya dikatakan tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Jasmani disebut sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan bentuk manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Disebut sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan manusia. Contohnya antara lain beribadah, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Untuk manusia menyukai melakukan perbedaan yang kuat, yaitu dan bersama. Kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan perseorangan, yaitu yang dibutuhkan orang per orang. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kedua adalah kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama atau bisa disebut sebagai kepentingan umum. Contohnya adalah jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan membutuhkan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat musim hujan dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang. Dan sekarang kalian sudah tahu bahwa sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, kalian tadi sudah melihat video pembelajaran yang kebutuhan hidup manusia. Jadi macam-macam kebutuhan manusia itu ada berapa? 3 apa 4? 3 apa 4? Macam-macam kebutuhan manusia. Berdasarkan yang pertama
intensitasnya. Yang kedua, berdasarkan waktu. Terus berdasarkan sifat, dan satu lagi berdasarkan subjeknya, ya. Kalau berdasarkan intensitasnya ada berapa tadi? 3. Yang pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, ketiga kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer itu kebutuhan apa sih? Bisa disebut juga kebutuhan pokok. Contohnya makan, pakaian, rumah ya. Bisa disebut juga lebih simpel lagi, sandang, pangan, dan papan ya. Sandang itu pakaian, pangan, makanan, papan itu rumah, yaitu kebutuhan pokok manusia di kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Kebutuhan pelengkap. Contohnya meja, kulkas, televisi, ya pokoknya. Jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan pokok dipenuhi. Jadi kalau misalkan kan kebutuhan pokok itu rumah nih ya. Kalian di rumahnya pasti punya kebutuhan pelengkap kan, kayak tadi itu ya, kayak televisi, kulkas, apalagi meja, kursi, tempat tidur, banyak ya. Pokoknya yang ada di rumah kalian itu, di dalam isi rumah itu namanya kebutuhan pelengkap atau kebutuhan sekunder. Terus yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan apa? Kebutuhan akan barang-barang yang mewah. Contohnya mobil, perhiasan, apa? Tas mewah ya gitu ya. Pokoknya barang-barang mewah, yaitu namanya kebutuhan tersier gitu. Oke. Sampai sini berarti kan sudah mengerti ya. Nanti di situ nanti Bapak akan oke, sebelumnya Bapak akan share lagi. Coba sebelumnya kalian buat dulu kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Tugas kelompok masing-masing ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Oke, perhatikan dulu. Bapak akan jelasin dulu. Di sini kalian sudah dibuat ya anggota kelompoknya ya. Di sini tugasnya diskusikan kebutuhan masing-masing kelompok selama 1 bulan. Kalian kan punya kebutuhan nih selama 1 bulan. Tulis kebutuhan selama 1 bulan dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengorbanannya apa nih untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Setelah itu awalnya masing-masing dulu ya, masing-masing dulu selama 1 bulan nih kebutuhannya apa aja. Setelah itu nanti dibandingkan dengan kelompok masing-masing, maksudnya anggota masing-masing. Jadi dalam satu kelompok itu dibandingkan perbedaannya apa. Jadi mengapa terjadi perbedaan dalam kelompok tersebut. Nanti kan pasti setiap orang beda-beda ya, kebutuhannya itu pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Nah nanti setelah itu cari faktor penyebabnya, kenapa kok bisa beda kebutuhan. Misalkan nih kebutuhan si A misalkan makan, atau kebutuhan si B minum, kan berbeda kan ya. Nanti kenapa kok bisa beda seperti itu ya. Nanti sama kamu sama setiap kelompok ditulis apa perbedaannya, kenapa kok bisa beda ya. Paham ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sok coba dulu, nanti Bapak akan lihat satu-satu. Ada sifat, berdasarkan sifatnya ada 2, kebutuhan jasmani dan rohani ya. Terus yang ketiga berdasarkan waktunya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang, masa depan ya. Terus ada menurut subjeknya itu berdasarkan individu dan berdasarkan, ini bukan masa depan ya, berdasarkan kelompok. Jadi nanti ada kebutuhan berdasarkan individu, kebutuhan berdasarkan kelompok. Ini salah satu. Sudah dicoba apa yang perbedaannya? Udah disatuin. Udah disatuin.
Oke, apa yang susahnya? Yang satuin. Yang ininya antara faktor-faktornya Pak. Coba lihat, coba Bapak lempar perbedaannya coba antara satu orang sama yang lain. Coba dibuat. Kamu kebutuhannya apa? Dalam 1 bulan kerudung yang harus dibeli. Ya, oke. Selalu hilang. Ya, kenapa hilang? Berarti kamu kurang. Gitu. Terus apa lagi? Yang paling mencolok perbedaannya apa? Kalau makan kan pasti semua pasti makan ya. Kebutuhan mandi Pak. Mandi, peralatan mandi. Oh, yang lebih cepat habis berarti yang sering mandi gitu ya. Oke, tapi bisa ya, sok dicoba lagi, sok diisi lagi. Ini sudah selesai? Gimana? Aja ya. Aku 3 Pak. Iya, maksudnya nanti mau kelompok berapa aja dimulainya. Sok ambil 1 ya. Nanti berarti yang kalian misalkan dapat ketiga berarti urutan ketiga. Ya, walaupun itu kelompok 1 berarti urutan ketiga. Sok ambil 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Edelweiss ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikannya, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya Bunga Maharani. Saya Ranu Zawakila. Saya Tala Nurul Nazmi. Saya Keisha Kartika Putri. Dan di sini hasil diskusi kami yaitu kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Contohnya seperti saya dan teman-teman saya yaitu Tala. Dalam 1 bulan membutuhkan makan, alat mandi, uang pakaian, dan lain-lain. Dengan pengorbanannya, Tala menyisakan uang jajannya untuk ditabungkan dan untuk membeli peralatan lainnya. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam setiap kelompok? Karena setiap kelompok berbeda-beda ketika diberi uang saku oleh orang tuanya atau keluarganya. Nah, sekiannya sebelum itu, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kelompok mana? Boleh angkat tangan. Siapa? Kelompok kami selama 1 bulan memenuhi kebutuhan dengan cara menyisakan dan menabungkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Gimana Bapak? Nggak jelas? Coba pertanyaan ulangi lagi pertanyaannya sama jawabannya. Bagaimana dengan kelompok kalian? Pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan kalian. Jadi pengorbanannya dalam 1 bulan bagaimana? Dengan menyisihkan uang dan ditabungkan. Menyisihkan uang, ditabungkan. Pengorbanan 1 bulan. Untuk membeli apa? Kebutuhan sama-sama. Jadi maksudnya di manage ya uangnya ya. Jadi untuk misalkan jajannya 1 hari berapa? Kamu yang paling besar berapa? Satu hari 15.000 uang jajan. Nah, kalau 1 bulan berarti 15 kali 3. 15 kali 3 berapa? 15.000 kali 3, 30 hari kan ya? Berapa coba? Ayo hitung. Berapa? 15.000 kali 3. 450. Itu untuk uang jajan selama 1 bulan. Terus untuk kebutuhan yang lainnya? Gimana? Kan itu uang jajan doang kan ya, 15.000 sehari selama 30 hari berarti 450.000. Untuk beli yang tadi sisanya apa aja kebutuhannya selain uang jajan? Kalau makan kan sudah ya. Peralatan mandi. Peralatan mandi itu apa aja sih? Seperti Gosok gigi, sabun, sikat gigi, odol kayak gitu ya. Sama sabun cuci. Banyak juga ya.
Itu tuh kebutuhan kamu yang kamu harus beli apa emang sudah disediakan sama orang tua? Udah disediain. Berarti bukan masuk ya waktu kebutuhan kamu, tapi berarti tidak masuk ke uang jajan kamu dong. Ya. Ya enggak? Iya kan kan menurut Bapak tadi kalau kebutuhannya selama 1 bulan di pondok. Kalau kamu sabun mandi itu dibeli sama kamu juga baru itu masuk ke kebutuhan kamu. Kalau diberikan sama orang tua berarti sudah maksudnya bukan berarti bukan kebutuhan kamu ya, cuma dipenuhinya oleh orang tua kamu begitu. Jadi tidak masuk ke skala prioritas kamu berarti karena ilmu sudah disediakan. Kalau sabun mandi, sikat gigi, kalau orangtuanya kayak gitu berarti itu sudah masuk ke dipenuhinya sama orang tua gitu ya. Jadi bisa dibedain ya nanti. Kalaupun itu memang betul kebutuhan kamu kayak sabun mandi atau sabun cuci buat cuci bajunya, mungkin ada yang di laundry bajunya di sini ada ya. Mungkin nggak butuh sabun cuci, tapi kalau yang cuci sendiri pasti pakai sabun cuci sendiri bahkan itu tuh dibelikan sama orang tua apa masuk ke kebutuhan prioritas kamu? Beli sendiri, ada yang dibawain. Oh jadi memang dalam 1 bulan itu kadang ada dibawakan oleh orang tua, ada juga yang kamu beli sendiri. Iya. Jadi mungkin dikasih uangnya lebih ya. Kalau bulan kemarin misalkan 500.000 ini sama buat beli peralatan mandi dan cuci sabun kayak gitu, jadi 550.000 kayak gitu kali ya. Nah kalau seperti itu baru masuk nanti di skala prioritas kamu masukin. Tapi kalau dibawanya, maksudnya dibawa sama orang tua disediain, berarti itu bukan kebutuhan kamu ya, maksudnya tetap kebutuhan kamu tapi tidak menjadi skala prioritas kamu karena sudah ada itu gitu. Yang di sini kan ditanyakan kebutuhan kamu selama 1 bulan pakai uang jajan kamu sendiri apa? Ya uang saku kamu sendiri. Paham ya sampai sini ya? Ada yang tanya dulu? Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut lagi? Ada ya? Oke, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keperluannya seragam. Seragam itu dibawa sama orang tua kamu, dibeli sama orang tua kamu, apa dari uang jajan kamu sendiri? Nah, berarti tidak masuk ke dalam skala prioritas kamu, kebutuhan kamu, karena itu sudah dipenuhi sama orang tua, ya. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah masukin ya, gitu. Yang Bapak maksud itu selama 1 bulan kamu di pondok, kebutuhan kamu apa? Walaupun memang itu kebutuhan kamu, kayak seragam, sepatu juga, tapi mungkin ada ya dari uang jajan kalian sendiri yang dikasih sama orang tua. Ada seperti itu? Ada. Nah, bagus seperti itu. Jadi uang jajan kamu sendiri, misalkan kamu dikasih uang jajannya 500.000. Satu harinya tadinya 15.000 jajannya jadi cuma 5.000 gitu. Sisanya buat kebutuhan kamu punya keinginan kan, kayak tadi keinginannya membeli sepatu nanti untuk bulan depan deh membeli sepatu, jadi tidak memberatkan orang tua gitu. Jadi kalian nah itu masuk ke skala prioritas kamu, bukan kalau yang pokoknya intinya yang dibelikan sama orang tua, yang disediakan sama orang tua itu walaupun itu kebutuhan kamu tapi tidak masuk ke skala prioritas kamu, kebutuhan kamu, karena bukan dari uang jajan kamu ya. Yang Bapak tanyakan di sini kan dalam 1 bulan dikasih uang jajan, dikelola sama kamu bagaimana caranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni saudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardu ilayya Allahumma inni saudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardu ilayya ya hajat ilahi Allahumma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan kelas. Waalaikumsalam. Hati-hati ada kabel di bawah. Ya, ya, terima kasih. Salam.